Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas mengenai pengawet makanan, yang dimana kita akan membahas mengenai definisi dari pengawet makanan. Zat pengawet adalah zat yang ditambahkan pada makanan dengan tujuan untuk mencegah pertumbuhan mikroba yang dapat dikombinasikan dengan metode pengawetan lain, sehingga makanan akan memiliki daya simpan yang lebih lama. Kemudian, adapun jenis-jenis dari pengawet makanan sendiri terdiri dari alami dan buatan. Nah, untuk yang alami yaitu garam, gula, bawang putih, cuka, dan jus lemon. Sedangkan untuk pengawet makanan buatan terdiri dari asam sorbat, asam benzoat, asam propionat, sulfit, nitrit, dan nitrat, serta nisin. Untuk asam sorbat sendiri adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengawetkan produk olahan susu, keju, buah, sayuran, dan minuman ringan. Untuk asam benzoat, pengawet makanan yang digunakan untuk mengawetkan bumbu dan minuman ringan. Sedangkan asam propionat itu digunakan untuk mencegah pertumbuhan jamur pada produk seperti keju, minuman, susu, dan mayones. Untuk sulfit, dia digunakan untuk pada buah kering seperti selai, cuka, saus, dan makanan ringan. Sedangkan nitrit dan nitrat digunakan untuk pencegahan pertumbuhan bakteri dan menambah rasa asin pada makanan. Sedangkan untuk nisin sendiri secara umum dikonsumsi, namun kurang efektif untuk mencegah mikroorganisme tertentu yang bisa menyebabkan pembusukan makanan. Nah, adapun bahan pengawet makanan yang diizinkan dan tidak diizinkan. Yang diizinkan terdiri dari asam sorbat dan garamnya, kemudian asam benzoat dan garamnya, serta etil parahidroksibenzoat, metil parahidroksibenzoat, sulfit, nisin, nitrit, nitrat, asam propionat, dan garamnya, serta yang terakhir lisozim hidroklorida. Untuk yang tidak diizinkan, dia berupa formalin, di mana formalin ini untuk mengawetkan tahu dan mie basah, dan terakhir boraks untuk mengawetkan tahu dan buah-buahan. Itulah tadi pembawa materi saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ambang batas penggunaan pengawet makanan. Nah, pengawet makanan apabila dikonsumsi secara berlebihan, maka akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Jadi, untuk ambang batas penggunaan pengawet makanan telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengawet. Nah, untuk filenya sendiri bisa langsung diunduh di internet dan dibaca-baca. Di mana untuk ambang batas penggunaan pengawet makanan, misalnya di sini asam sorbat dan garamnya 0 sampai 25 mg per kilogram berat badan. Asam benzoat dan garamnya 0 sampai 5 mg per kilogram berat badan. Etil parahidroksibenzoat 0 sampai 10 mg per kilogram berat badan. Metil parahidroksibenzoat 0 sampai 10 mg per kilogram berat badan. Nah, untuk sulfit 0 sampai 0,07 mg per kilogram berat badan, nisin 0 sampai
33.000 unit per kilogram berat badan, nitrit 0,06 mg per kilogram berat badan, nitrat 0 sampai 3,7 mg per kilogram berat badan, dan sedangkan untuk asam peripionat dan garamnya beserta lisozim dan hidroklorida di sini tidak dinyatakan. Jadi untuk ambang batasnya belum ditetapkan pada peraturan. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian pengawet makanan. Nah, untuk keuntungannya sendiri, pengawet makanan ini memiliki banyak manfaat. Misalnya, dalam segi ekonomi, makanan ini dapat didistribusikan ke daerah manapun tanpa mengurangi kualitas makanan tersebut. Selain itu, bagi pengusaha makanan dapat mempertahankan kualitas produknya sehingga menghindari kerugian apabila produk tersebut belum laku terjual. Nah, di sini untuk keuntungannya, yang pertama bisa kita lihat yaitu makanan atau minuman yang diberi bahan pengawet lebih tahan lama. Yang kedua, melindungi makanan dari bakteri atau jamur. Ketiga, makanan atau minuman tetap terlihat segar. Dan keempat, bau dan rasa makanan atau minuman tidak berubah. Namun perlu diketahui, selain keuntungan, sebenarnya pengawet makanan juga memiliki kerugian apabila dikonsumsi secara berlebihan. Nah, kerugiannya misalnya, ketika kita mengonsumsi makanan dengan bahan pengawet, dapat memberi dampak buruk bagi kesehatan, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan. Nah, contohnya saja, dampak negatif yang dapat timbul seperti infeksi saluran pencernaan, pernafasan, diare, bahkan rusaknya jantung dan ginjal. Nah, contoh bahan pengawet dan dampaknya, misalnya kalium nitrit. Kalium nitrit ini dapat menyebabkan keracunan apabila digunakan secara berlebihan dan dapat menimbulkan anemia, sesak nafas, sakit kepala, dan radang ginjal. Selanjutnya, misalnya natamisin. Nah, natamisin ini dapat menimbulkan gangguan pencernaan yang menyebabkan mual dan muntah-muntah dan dapat menimbulkan luka pada selaput kulit. Selanjutnya untuk kalium asetat. Kalium asetat ini dapat menyebabkan rusaknya fungsi ginjal karena zat ini sulit dikeluarkan oleh ginjal. Selanjutnya BHA, di mana BHA dapat menyebabkan kanker apabila dikonsumsi berlebihan. Yang terakhir yaitu asam benzoat. Asam benzoat dapat mengganggu pernafasan khususnya pada penderita asma. Jadi, perlu sekali diperhatikan dalam penggunaan pengawet makanan untuk tidak menggunakannya secara berlebihan. Nah, demikian materi mengenai pengawet makanan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.